Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Hari ini bersama Ibu Hikmah ingin mengajak kalian untuk belajar bersama. Apakah kalian sudah siap? Materi kita kali ini adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Kita masih membahas tentang meringkas teks eksplanasi. Sebelumnya, kita akan menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Sumber informasi dapat berasal dari media cetak seperti buku, ensiklopedia, koran, majalah, dan buletin, atau media elektronik seperti buku elektronik, e-book. Ingat, kita dapat mengingat informasi suatu teks dengan mengetahui kata kuncinya. Apa sih itu kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks. Setelah itu, kita dengan kata kunci itu dapat menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi. Selain membaca dengan cermat, cara lain yang dapat kita lakukan adalah dengan membuat berbagai pertanyaan menggunakan kata tanya. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, berapa, kapan. Nah, kamu dapat membuat pertanyaan pada masing-masing paragraf dengan menggunakan kata tanya. Setelah itu, kamu dapat menjawab pertanyaan yang telah dibuat berdasarkan isi teks. Nah, sekarang kita meringkas teks eksplanasi. Ringkasan adalah intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap paragraf. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat ringkasan berikut. Pertama, kalian baca teks dengan seksama. 2. Identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. Tuliskan pokok pikiran yang kamu temukan menggunakan bahasamu sendiri. Gunakan bahasa yang baik dan benar ya. Rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu dan mudah dipahami. Periksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan kaidah yang baik dan benar. Nah, sekarang kita menulis kembali informasi dari teks eksplanasi itu. Untuk dapat menuliskan kembali informasi teks, kamu perlu membaca dan memahami teks tersebut secara keseluruhan. Berikut ini, Ibu akan memberikan langkah-langkah untuk menuliskan kembali isi teks. Pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Kedua, baca kembali teks dengan seksama dan cermat. Lalu, identifikasi pokok pikiran yang terkandung dalam tiap-tiap paragraf. Nah, barulah kalian menuliskan kembali pokok pikiran tersebut menggunakan bahasa kalian sendiri sesuai kaidah penulisan yang benar. Setelah itu, gabungkan penulisan pokok pikiran tersebut menjadi paragraf baru. Sekarang kita membuat ringkasan teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran ya. Kamu dapat meringkas teks eksplanasi dengan membuat peta pikiran. Ingat, ada hal-hal yang penting loh yang harus diperhatikan. Pertama, membaca judul teks
terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Kedua, menggali informasi lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Sebelumnya, kalian baca dulu ya teks yang ada di buku. Dibuka halaman 133 dengan judul teks bahan konduktor dan isolator. Selanjutnya, kalian kerjakan tugas berikut ini ya. Yuk kita mencoba. Ingat, perhatikan bacaan dengan seksama. Apakah kalian menemukan beberapa kata yang kalian anggap penting? Nah, tuliskan kata-kata tersebut di dalam tabel seperti berikut. Kemudian, carilah artinya dengan menggunakan kamus. Buatlah paling sedikit 2 kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut dengan menggunakan kalimat lengkap dan kata yang baku. Seperti ini ya tabelnya. Dapat kamu lihat di halaman 130. Yuk kita latihan. Nah, ini dia. Contoh kata bahan. Setelah itu, kita mencari artinya di dalam kamus. Apa itu arti bahan? Bahan adalah barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu. Contoh kalimatnya adalah aluminium merupakan bahan pembuatan panci. Contoh bahan logam adalah aluminium. Yang kedua, kita dapat melihat kata kunci dari konduktor. Apa sih arti konduktor? Konduktor adalah benda atau bahan penghantar panas. Contoh kalimatnya adalah bahan logam adalah contoh bahan yang bersifat konduktor. Benda yang dapat menghantarkan panas disebut konduktor. Kata kunci ketiga adalah menghantarkan. Menghantarkan adalah mengirim atau membawa ke. Contoh kalimatnya, benda konduktor dapat menghantarkan panas. Logam adalah bahan baik untuk menghantarkan panas. Kata kunci keempat adalah isolator. Artinya, benda atau bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Contoh kalimatnya adalah antonim konduktor adalah isolator. Contoh kalimat kedua, kayu adalah salah satu benda isolator. Nah, untuk tugas kedua adalah ayo menulis. Bisa kalian lihat masih dalam halaman 134. Berdasarkan bacaan teks yang tadi, kalian dapat menulis hal-hal yang kalian pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kalian baca. Tulislah dengan format sebagai berikut. Setelah itu, kalian dapat membuat diagram daripada isi paragraf yang tadi kalian susun. Perlihatkan tabel yang kalian buat kepada teman kalian. Lihatlah persamaan dan perbedaannya. Kalian juga dapat mendiskusikan alasan memilih kalimat penting di setiap paragraf. Apakah kalimat yang kalian buat mewakili pokok pikiran pada paragraf tersebut? Nah, dengan menggunakan hal-hal penting yang kalian tuliskan dalam bentuk kalimat di atas, kalian juga dapat menjelaskan pemahaman kalian terhadap bacaan. Gunakan diagram seperti di bawah ini untuk menjelaskannya. Tentukan pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan dan tuliskanlah di dalam setiap kotak yang tersedia. Satu kotak mewakili satu paragraf. Seperti ini ya peta pikiran. Yuk kita lihat.
Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal yang kalian pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kalian baca. Tulislah dengan format seperti berikut. Isi paragraf pertama, pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki. Benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas, dan bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut bahan semikonduktor. Dan isi paragraf kedua, bahan konduktor terbuat dari bahan logam seperti panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Isi paragraf ketiga, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator, antara lain kayu, kain, kertas, dan plastik. Isi paragraf keempat, penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas. Nah, dari isi paragraf yang tadi sudah kalian sebutkan, dapat kalian tulis pada peta pikiran. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat. Ini adalah isi dari paragraf pertama. Benda yang dapat menghantarkan panas, benda yang tidak dapat menghantarkan panas, dan bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas disebut bahan semikonduktor. Dan ini adalah isi paragraf kedua. Bahan konduktor terbuat dari bahan logam seperti panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Ini isi paragraf ketiga. Bahan isolator. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator, antara lain kayu, kain, kertas, dan plastik. Dan ini adalah isi paragraf keempat, penggunaan bahan konduktor dan isolator. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat penggunaan. Penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas. Demikian materi yang sudah Bu Hikmah sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat belajar, jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.